Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi bareng saya di channel Gober FJM ya. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman nih kita buat teman-teman yang mau nyervis CVT sendiri gitu di rumah ya. Maksudnya nggak mau ke bengkel mau nambah pengetahuan aja biar dikerjain sendiri gitu misalkan. Terus umpamanya emang masih ragu-ragu gitu ya, kerjain aja lah. Ini kita sharing pengalamannya, kita bagi-bagi ya. Kunci yang kita butuhin ya di sini buat buka baut ininya, yang pasti harus ada kunci T8. Berhubung saya sekarang mau pakai impact, jadi saya pakainya kunci shock 8, cuman yang udah saya modif ya, yang buat bisa masuk ke pokoknya bisa masuk lah gitu. 8 terus kunci 19 shock, terus kunci 22 sama nih kunci Inggris buat buka ini kampas gandanya. Oke, langsung aja kita kerjain ya. Oke, dipastiin ya, maksudnya baut-bautnya udah lepas semua ya. Di sini bautnya, baut keseluruhannya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Cuman berhubung ini yang bagian dalam sininya udah nggak ada ya, jadi nggak saya lepas, emangnya udah nggak ada. Nanti kita tambahin lah. Oke, kita cabut semua. Cabut. Kalau seumpamanya keras, ini kita congkel. Ini kan udah ada jendolannya tuh dari pabriknya ya, kita congkel. Nah, sip. Nah, cara ngelepas ininya teman-teman, ini bisa ada murah kok trackernya, palingan gocap kali. Saya memakai impact, kita pegang aja gini. Juga ada ininya beli trackernya, ada tuh tracker yang model capit begini yang bisa di setel, jadi bisa buat ini, bisa buat ini. Oke, kita lepas satu-satu ya. Bautnya saya taruh sini semua. Pokoknya dipastiin adanya di satu tempat ya, jadi biar nggak ada yang hilang. Ntar kalau berceceran, apalagi kalau seumpamanya kita nggak inget, nanti repot masangnya. Kita lepas satu-satu. Nah, ini kita bersihin ya, kita bersihin pakai bensin. Nah, ini juga sealnya bocor nih, nanti kita ganti. Ini kita lepas, ngelap, set. Ini mah umpamanya nggak ada kuncinya, seumpamanya nggak ada kuncinya, terus nggak punya kunci Inggris, bisa di ini ya, di pahat dari sini. Cuman ya gitu, ininya nanti rusak, ini yang rusak. Cuma kalau dalamannya mah nggak apa-apa sih, bisa aman.
kita injak nih gini nih. Itu udah muter tuh. Nah, terus ini dibantu pakai kaki juga nggak apa-apa. Jangan langsung ini ya, soalnya ada per yang ngejelepat. Apa ya bahasa Indonesia nya, ngejelepat? Pokoknya mecel gitu, mental lah, mental. Nah, sekarang kita bersihin dulu di area sininya ya. Oke, kita bersihnya pakai bensin ya, kita nyedot dari tangkinya aja. Kita bilang nanti sama yang punya motor. Nah, saya mau nyuci kuasnya dulu, ini kotor banget. Ini kita lepasin dulu ya, satu-satu. Lumayan lanjut. Nah, terus pernya kita lepas. Oke, ini kita buat nanti yang udah dicucinya.
Nah, apa buat yang seumpamanya nggak ada kompresor ya, terus bingung ngeringinnya, nggak usah bingung-bingung, jadi udah didiemin aja, nanti juga kering sendiri. Terus sama siapin lap kering buat ngelap paling nanti ya di akhirnya. Nah, kalau yang ada kompresor ya semprotin biar cepet kering. Oke, ini kalau udah kita pinggirin dulu ya bekas ininya, bekas cuciannya. Bagian di buang kemana? Berhubung saya biar lebih cepat ya, kita semprot aja.
Oke, berhubung ini silnya udah rembes ya, jadi kita ganti. Jadi kita colek dari sini. Set. Oke. Nah, kita lap bekas oli. Oke, kita ganti sama yang baru ya. Ini nggak usah dilem ya, nggak usah dilem. Apa nggak usah dilem. Aman kok, aman. Saya nggak pernah pakai lem. Ngomongnya tadi Min, itu buat apa emang gitu? Emang itu buat apa? Ini yang dari apa, rasio gardan. Jadi dari rasio gardan, kalau misalkan ini rembes ya otomatis oli keluar, nanti malah di bagian rasionya malah aus. Nah terus sama dipastiin ya di selang ini nih, ini ada selang nih, ini ada selang ini jangan sampai ada sobek ya, sobek atau bolong jangan sampai, karena nanti kalau misalkan dipakai atau kehujanan atau dicuci nanti air ini masuk ke dalam. Jadi pokoknya ini dipastiin jangan sampai ini ya, jangan sampai sobek, karena bahaya nih nanti masuk ke rasio, kecampur oli. Nah akhirnya ntar efeknya apa, waktu kalau misalkan ini masuk air gitu, jadi karena pelumasannya kecampur air, oli ininya ntar jadi aus rasionya. Jadi yang ditimbulin begitu gitu ngegas, pas dilepas kayak suara nangis gimana sih, berisik gitu. Intinya itu bahaya lah kalau sampai selangnya sobek. Oke, kita balik lagi ya. Sekarang kita pasang ini, kita pasang kampas gandanya. Sebelum dipasang kita amplas dulu bagian kampas gandanya nih, jadi supaya gigit ya, supaya nggak licin. Oke, ini kita kasih grease dulu ya, kasih grease sedikit aja. Buat yang nggak tahu itu fungsi grease buat apa? Nah, jadi ini fungsi grease itu supaya ini lancar nih, nggak seret. Ini diusahain jadi kampas ganda ini nggak boleh seret ya, nggak boleh seret, harus tokcer ini, harus loncer, karena nanti mempengaruhi performa juga ini kalau misalkan seret. Oke, kita pasang satu-satu. Nah, kita pasang.
set. Nah, masangnya, nah kan kita pasang pernya. Nah ini kan panjang, ini pendek ya. Yang panjang ini di bagian tuh, yang di bagian sininya ya, ini yang buat yang panjang. Tuh. Oke, mana tadi tang? Oke, kita tarik. Nah, apa sih ini? Nah, terus kita pasang ininya. Nah, jadi kalau misalkan ini udah nggak presisi, apa intinya udah nggak inilah, kocak gitu, kocak ya. Kalau misalkan ininya kocak, ini ntar bunyi berisik, kecak gitu tuh. Ngericik lah, ngericik. Jadi nggak apa-apa ini kalau misalkan ini rusak atau apa, intinya kalau ininya udah longgar nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Kita ganti ring, diganti pakai ring, terus udah kita klip. Yang penting ringnya harus presisi, maksudnya harus pas ininya, nguncinya. Nah, oh masih di sini kali. Berhubung ini masih bagus, kita pasang lagi. Pasang nih apa namanya, snap ringnya. Yes. Nah, oke, ini di bagian dalamnya di sini. Ini kan diganjel ya, diganjel apa namanya? Ini bekas selingnya punya kopling atau gas ya. Cuman bagian luarnya nggak apa-apa. Ini fungsinya buat daya gedor di RPM atas. Gak apa-apa ini ditinggiin. Nah, cuma kalau misalkan diganjel begini, ini kan seharusnya di atas ya, di atas begini. Kalau misalkan diganjel begini, ini kita balik. Nah, kita balik. Ini lebih safety. Terus kita masukin. Nah, di sini kita injak, tahan pakai jempol. Kita pasang bautnya nih.
Oke, nah habis ini kita injak. Nah, sip. Nah, ini slider kura-kuranya ya. Ini namanya tutup kura-kura. Tutup kura-kuranya ini dipastiin jangan longgar ya. Ini bagus nih. Nah, oh ya, saya jelasin dulu ya. Jadi kalau seumpamanya bearing ini aus, ini si motor ini nanti begitu rodanya diputer ya akan bunyi serok serok gitu, bakal nyaring banget. Itu waktu maju juga bakal kerasa sih bunyinya serok serok gitu. Jadi kalian ganti aja nih, ini bearing ininya nih. Ini kalau beli ada satu set kok, bearing bagian ininya sama bearing bambunya. Nah terus ini namanya rumah roller ini dipastiin ini sepan ya, maksudnya nggak goyang, karena kalau ini goyang ntar akan bunyi klek 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 gitu. Bunyinya mirip kayak stang seher kena gitulah. Dipastiin ininya bagus ya. Oke, ini rollernya kita pasangin ya, kita pasang. Nah kalau ini masing-masing beda orang, beda-beda ya. Cuma kalau saya pribadi ini kan, nah ini yang besinya kelihatan ya. Nah ini ada koper di rollernya nih, koper plastiknya nih, jelas ya, jelas nggak Min? Ya. Nah ini jadi yang sebelah sini saya pasang begini, yang sebelah sininya saya pasang begini. Jadi intinya yang ada koper plastiknya nutupin ini yang koper plastik ininya ya, adanya di ujung dan di ujung gitu ketemunya ya. Itu kalau cara saya. Nah terus kita pasang rollernya. Oh iya, ininya kita kasih pelumas, kasih grease. Oke, secukupnya aja, jangan usah banyak-banyak. Nah, asnya kita kasih grease juga. Oke, grease. Fungsinya sama ya, Sama. buat penglicin. Iya. Ini di sini ada ring ya, teman-teman ya. Nih ringnya di sini. Terus posisinya kita pasang penbelnya karena dia beda sama Yamaha. Kalau Yamaha bisa ini dipasang dulu, set penbelnya bisa masuk, tapi kalau ini susah, nggak bisa. Nah panbelnya ini tuh, ini sebenarnya udah ada retakan ya, udah waktunya minta diganti. Cuman berhubung ini motor kata yang punya cuman dipakai buat antar jemput anak sekolah, cuman jadi saya pastiin ini aman bisa dipakai. Oke, kita masukin. Nah seperti ini ya. Terus kita masukin ininya nih, kipasnya, kipas roller. Set. Oh ini ngalangin. Nah ini selang, bukan selang apa-apa ya, ini selang dari selang pembuangan tangki. Pembuangan tangki. Oke, habis pasang ini buat selahan, buat lawannya selah. Jadi dia posisinya nanti begitu, ini dia keluar, set, ntar nyangkut ke sini gitu ya. Oke, kita pasang. Nah terus ada ringnya lagi nih.
ringnya lagi di luar. Nah, terus yang di depan ini murnya mur 22, tapi nggak bakal kebalik kok, walaupun kalian salah misalkan begini nggak masuk, jadi nggak akan kebalik. Mur 22. Oke, nah ini kita pasang kampas gandanya puli gini ya pasangnya ya. Ini kita masukin, nah di sini kita puter sambil ditarik. Ini bukan ditarik ya mas saya nih, diputer gini, jadi begini posisinya begini. Kalau kita tarik gini, ditarik ke belakang, nggak bakal bisa ketarik, berat. Jadi ini, nah sambil agak diputar ke sana, set gitu. Nah sambil agak ditekan, nanti juga bakal ketemu kok pilnya kalau udah biasa. Nah set, tuh gitu ya. Masukin, terus kita pasang mangkoknya. Oh iya, buat teman-teman yang ininya seumpamanya mau dilubangin, bisa buat antisipasi gredeg ya, ini bisa dilubangin sama kawan-kawan. Dilubangin nggak usah banyak-banyak, yang penting ada ventilasi buat ini kotoran ini biar keluar. Aman. Nah, terus ada ringnya kita pasang. Terus baut 19 nya kita pasang. Nah, oke, kita kencengin. Baut 19 nya. Oke. Nah, buat teman-teman yang ada keluhan, misalkan kok selahan motor saya seret, misalkan nggak balik gitu ya, pas begitu disela harus diangkat lagi, ini nih, langsung bongkar aja. Jadi ini juga sama teman-teman, ini dikasih grease biar licin. Udah gitu aja. Terima kasih, lumas sedikit oli. Ini juga harus ini ya, jangan sampai seret. Ini kalau seret pengaruh juga nanti seret selahannya. Nah. Oke. Cara nyabutnya ini ditekan, selahnya ditekan, ntar ini keluar, set gitu ya. Terus dicabut deh sama temen-temen tuh. Tuh. Cara masukinnya, ini tekan lagi, ditekan, terus ini masukin. Ini ada ring ini di bawah ya. Ini ring ini harus di bawah sini. Ininya pokoknya di bawah sini, di bawah gigi kampaknya. Ini namanya gigi kampak nih, ini di bawah gigi kampak. Seperti ini. Di situ ada stoppernya. Nah, terus kita pasin. Oke. Udah. Kita coba. Oke. Udah ya. Oh iya. Ini bearing ini juga kalau udah aus, ini menimbulkan suara kayak gimana ya, ngericik, bunyinya ngericik. Ini
Nanti saya bikin videonya juga nih kalau cara lepas bearing ini ya. Ini bisa pakai lilin, bisa. Terus kalau yang punya lasan lebih enak lagi, kita las. Oke. Ini dipastiin udah kencang semua ya. Ini udah kencang semua. Terus kita pasang. Dalamnya udah bersih ya. Ini juga udah bersih. Karena kita harus bersih ya. Karena dalam hadisnya itu anajupatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman ya. Kita pasang. Nah, oh iya, kalau untuk Scoopy, Beat yang injeksi ini sama ya semua ya. Yang beda itu bautnya cuman satu. Ini buat yang di tengah yang panjang, sisanya ini ukurannya sama semua, kecuali motornya itu Vario PCX itu beda-beda. Di bagian sini pendek, kalau misalkan di bagian sini dipasangin yang panjang. Kalau yang Vario atau PCX nanti bablas. Nanti saya bikinlah videonya buat Vario atau PCX. Kita pasang ya. Oke, panjang tuh. Ini sisanya sama semua, pokoknya sama ya, ukurannya sama. Bebas mau dipasang di mana aja. Nah. Oh iya, buat teman-teman yang sebelumnya nemuin pas bongkar ininya panjang pendek misalkan ya, ini rumusnya saya kasih tahu ya. Pokoknya dia ini paling segini nih, jaraknya segini tuh, segini ya, ini kelingking. Kalau misalkan ininya segini, itu udah pasti bukan layannya. Oh itu rumus di semua baut. Kalau misalkan melebihi dari segini, berarti ini bukan layannya, gitu intinya ya. Udah. Nah, oke. Nah, ini tutup ini. Posisinya begini. Ini dalam. Terpasang. Nah. Oke. Setelah ini kita kencangin. Oke, dipastiin ya udah aman semua. Kita jajal coba selahannya balik nggak? Oke. 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 Terus kita jajal. Dadah. Bengkelnya digade, guys. Jadi ini kondisi bengkel ya. Garapan masih ada 2 lagi. Oke, jadi cukup segitu ya video dari saya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang emang butuh caranya atau yang pengen bongkar sendiri di rumah. Semoga yang ilmu yang saya berikan bermanfaat buat semuanya. Nah, terus buat teman-teman yang seumpamanya, wah saya agak kesulitan nih di bagian ini, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.
buat teman-teman dan jangan lupa di share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.